Array. Array digunakan untuk memperbanyak objek dengan cara polar array dan rectangular array. Array dengan polar, caranya di sini adalah kita ketik AR, kemudian klik select object untuk memilih objeknya, kemudian pilih polar array, masukkan jumlah total polar array dari total number of itemnya, kemudian ketik sudut putaran polar angle to fill-nya, dan klik pick center point atau klik titik awal pada objek yang akan di-array. Kemudian klik preview. Kalau setuju, berarti diokekan. Sementara array dengan rektangular, caranya di sini adalah kita ketik AR, kemudian klik select objeknya atau enter, kemudian klik rectangular array dan masukkan jumlah row-nya, kemudian masukkan jumlah kolomnya, kemudian masukkan jarak antara row dan row offsetnya, kemudian ketik besar sudut jika hasilnya miring, kemudian klik preview. Kalau setuju berarti oke. Kita coba. Kita buat dulu yang polar array. Saya coba dengan menggunakan ellipse, else, kemudian kita klik di sini. Ini kebetulan ortonya nggak aktif ya. Saya aktifkan dulu ortonya. Orto on. Oke, saya ulang kembali lagi. AR, bukan AR, ellipse dulu ya. Karena kita mau objek yang mau kita array-nya apa. Jadi saya buat di sini ellipse. Kemudian kita buat horizontalnya berapa? Saya coba buat saja di sini adalah 6. Sini. Kemudian ke atasnya saya coba di sini buatnya itu adalah 10. Ini saya coba 2. Copy. Ini. Oke. Enter. Enter. Kemudian saya coba ketik AR, array. Kemudian klik jumlahnya. Ini kalau kita lihat di sini kita menggunakan polar array P. Kemudian array objeknya, saya ulang kembali AR. Kemudian select objeknya, enter. Kemudian kita pilih polar array P. Kemudian polar ya, polar array. Kemudian kita klik base-nya di mana? Ini dia base-nya. Kemudian jumlah array-nya, array select grid array, fill to angel di sini. Ini kenapa jadi begini ya? Kita coba menekan di sini adalah base point-nya. Base point-nya kita coba exit dulu ya. Exit. Kita tombol X berarti X. Ini exitnya keluar. Agak berbeda dia dengan AutoCAD yang sebelumnya. Harusnya ini dimunculkan dulu jumlahnya ya. Saya coba lagi, ini array object. Kemudian di sini kita pilih polar. Oke. Kemudian array of paths-nya kita coba buat di sini adalah 10 ya. Kemudian ini kok nggak bisa ya? Array. Kemudian desenternya saya ambil di sini. Ini langsung aja 4. Harusnya nggak 4 langsung ya. Itemnya sekali kita pilih itemnya. Itemnya sini 6. Saya coba pilih di sini adalah 12. Oke, dia agak berbeda ya tampilannya ini. Agak berbeda dia dengan array yang di AutoCAD 2007. Ini agak berbeda. Jadi ini jendelanya nggak muncul. Oh ya, muncul jendelanya bagian atas ya. Oke, kita exit. Oh ya, saya ulang kembali. Saya baru kelihatan karena baru mencoba AutoCAD yang 2010. Oke, saya coba lagi. Ini saya ketik array. Ini oke, saya enter. Kemudian saya pilih polar di sini. Kemudian baseline-nya saya coba ambil di atas. Nih. Oh, ini muncul dia. Jumlah itemnya di sini adalah 6. Berarti ada 6 yang nanti yang akan diperbanyak. Kalau saya menginginkan 12. Kemudian di sini ini 12, dia jadi 12. Kemudian fill-nya di sini 360 derajat. Kalau misalnya saya buat di sini 190, berarti dia akan berbeda lagi tampilannya, oh tidak kan? Nah, ini dia kalau 190 ya. Kalau misalkan dia hanya 90,
Ini hasilnya seperti ini. Oke, kemudian row tidak perlu karena kita ada pola array. Kemudian kalau seandainya sudah setuju, berarti kita tinggal pilih exit. Nah, ini hasilnya yang untuk array-nya. Jadi sudut base-nya tadi itu adalah di titik pojoknya. Jadi dia berbeda ya kalau seandainya kita base-nya nanti akan di tengah. Saya coba move ini dulu. Yang elips yang ini, kemudian ini ke sini. Oke. Saya coba zoom all ya. Saya coba lagi array. Ini kita select jumlahnya. Kemudian bagian C kita pilih polar array. Nih, polar array. Kemudian baseline-nya misalnya kita ambil yang di titik pojok ini. Kalau ini kayaknya hampir sama, ini aja. Titik pojok ini. Kemudian kita masukkan itemnya. Misalkan ini adalah 20. Di 20 hasilnya seperti ini. Kalau 360, kalau 180 hasilnya seperti ini. Kalau dia 90 hasilnya adalah seperti ini. Oke. Jadi tergantung kita pilihnya yang mana ya. Kalau ini 100 derajat, ini dia hasilnya. Oke, ini 270 begini kurang bagus. 90 kayaknya lebih bagus. Kalau 45 ini Oke. Ini hasilnya. Jadi kalau ini yang biasanya kita gunakan kalau apa ya? Kalau untuk membuat seni. Inilah. Oke, kita enter X ya untuk keluarnya X. Berarti kita close, kita tekan X menandakan bahwasanya kita setuju hasilnya. Ini kalau kita zoom all, inilah hasilnya yang untuk array dengan polar array. Oke, sekarang kita coba masuk array dengan rectangular array. Array dengan rectangular array biasanya ini adalah digunakan untuk sipil. Kalau tadi adalah untuk bidang seni, sekarang adalah untuk sipil. Karena dia menyangkut berapa row, jarak antar row dan kolomnya. Seperti Anda menyusun batu bata. Saya buat di sini adalah sebuah rectangle. Kemudian saya coba ini sembarang saja. Ini kalau sembarang nanti susah ya. Saya buat lagi rectangle udah. Kemudian di sini klik center point-nya. Saya buat di sini areanya, di sini adalah horizontalnya 5. Kemudian vertikalnya cukup 2 saja. Oke, ini hasilnya. Jadi 5 dengan 2 horizontalnya. Artinya kalau seandainya kita ingin membuat jarak kolomnya, itu harus dibuat lebih dari 5. Kalau enggak nanti dia hasilnya dempet. Saya coba array. Nih, saya klik objeknya. Sorry ya. Array. Kemudian ini objeknya. Kemudian kita pilih rectangular array. Nah, ini hasilnya. Ini baru kalau kita lihat di sini adalah jaraknya di sini adalah between-nya itu kolomnya 4. Kolom 4, kemudian row-nya itu ada 3. Ini jumlah kolomnya 4 ya, 1 2 3 4. Kemudian row-nya 3, 1 2 3. Kemudian jaraknya between-nya di sini kalau kita lihat ini adalah between yang untuk apa ini? Between yang untuk vertikalnya itu adalah horizontal ya. Horizontalnya adalah 7,5. Kemudian yang untuk vertikalnya itu adalah 3. Karena dapat 3, berarti ini jaraknya adalah 1, ini adalah 2. Apakah kita setuju? Kalau tidak bisa kita ubah. Misalnya di sini between-nya kita buat di sini 5, pasti tidak dempet. Ini kita buat 2. Dempet dianya kan? Karena dia jaraknya 5 berarti otomatis dia nanti akan yang horizontalnya dia akan berdempetan karena tadi jarak yang untuk horizontalnya juga 5. Jadi kita buat misalkan di sini adalah 7. Kemudian yang atasnya karena 2 berarti kita buat 4. Jadi sama-sama jaraknya di sini adalah 2. Nah, ini dia hasilnya.
Kemudian yang untuk apanya lagi ya? Kira-kira itu between, level, total, kemudian ini sebetulnya bisa dibawa ini ya. Bisa dibawa dianya itu ini, cuma nggak ada ya sudutnya. Oh, ininya kah? Ini kalau kita buat jaraknya 45, bagaimana hasilnya? Oh, ini nggak ada perbedaan kah? Tidak ya. Oke, kita inikan saja. Kita okekan saja ya. Dulu rasanya ada dia itu pakai sudut sehingga nanti dia miring-miring hasilnya. Kita anggap saja lah dia seperti ini. Berarti kita tinggal baseline exit X. Oke, tekan X, enter X, berarti sudah selesai. Dan ini hasilnya dengan yang rectangular array. Jadi silakan Anda coba mempraktekkan tentang array, array polar array, dan array dengan rectangular array.